Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas seputar tentang prinsip dasar desain dan komunikasi. Prinsip desain wajib diketahui oleh seorang desainer, karena menjadi seorang desainer bukanlah hal yang mudah. Seorang desainer harus bisa memahami keinginan target audiens dengan baik. Sebelum kita mengetahui prinsip desain, adapun kita perlu mengetahui istilah desain. Desain dalam kamus KKBI yaitu kerangka bentuk, rancangan, modif, dan pola pikir. Secara istilahnya, desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Desain bermula dari gambar teknik arsitektur yang awalnya berbaur dengan seni dan kriya. Istilah populer saat ini menjadi desain grafis, atau bisa disebut juga ilmu perancang titik dan garis yang menjadi desain grafis. Kemudian apa saja prinsip desain yang harus kita pahami? Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Dalam sebuah desain dibutuhkan adanya kesatuan untuk menciptakan sebuah komposisi dan perpaduan yang teratur di antara elemen-elemen desain lainnya. Kesatuan diperlukan untuk menyelaraskan karya seni atau desain yang terdiri dari beberapa elemen-elemen desain. Dengan adanya kesatuan ini, elemen-elemen yang ada di dalam desain saling mendukung satu sama lain. Berikut ini adalah contoh prinsip desain dari kesatuan. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan dalam sebuah desain dibuat agar orang yang melihat merasa nyaman. Keseimbangan secara visual diartikan sebagai suatu kondisi yang sama baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berikut ini adalah contoh dari prinsip keseimbangan atau balance. Keseimbangan juga diperlukan untuk memberikan peringatan agar desainer tidak berlebihan pada suatu elemen saja. Setiap elemen desain memiliki kekuatan dan porsinya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan visual yang merata. Selanjutnya, prinsip irama. Pada prinsip irama diartikan sebagai pengulangan atau variasi dari komponen desain grafis. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Dalam bentuk-bentuk yang sering kita jumpai seperti pengulangan gerak, ombak laut, semut, gerak dedaunan, dan lain sebagainya. Pengulangan atau mengulangi unsur serupa dengan cara konsisten secara tidak langsung mengajak mata kita untuk mengikuti pergerakan objek. Prinsip selanjutnya adalah kontras. Kontras diciptakan dari suatu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dapat kita lihat dari warna, perbedaan dalam ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Terkadang, kontras menjadi visualisasi yang paling menarik perhatian orang dalam melihat pada suatu halaman. Sebagai contoh adalah penggunaan pada warna gelap dan terang. Warna gelap terang dapat digunakan pada suatu elemen. Sementara elemen lainnya menggunakan warna terang agar lebih mudah untuk membedakan. Kontras selain pencapaian dari warna, bentuk ukuran, atau sifat elemen yang serupa juga bisa mengacu perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, prinsip proporsi. Prinsip ini menggunakan perbandingan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Dalam desain proporsi, digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Desain proporsi juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan. Untuk membantu membandingkan panjang dan lebar di antara gambar dengan bidang gambar lainnya.
Prinsip selanjutnya yaitu ruang. Prinsip ruang akan memaksimalkan 3 dimensinya. 3 dimensi ini bisa diisi atau dibiarkan kosong tergantung pada apa yang ingin kamu dapatkan pada desain tersebut. Ruang juga bisa dibagi dalam 2 kategori, yaitu ruang positif dan ruang negatif. Ruang positif adalah ruang yang diisi dengan barang-barang. Sementara ruang negatif adalah ruang kosong atau jarak antar benda, bisa juga disebut ruang negatif. Mengimbangkan kedua jenis ruang tersebut sangatlah penting agar tidak terkesan terlalu padat dan tidak terlalu polos. Selanjutnya, prinsip kejelasan. Prinsip kejelasan digunakan untuk mudah dipahami, mudah dimengerti, dan tidak memiliki dua arti. Prinsip kejelasan lebih cocok untuk dipakai dalam tata desain. Karena desain adalah seni rupa yang diterapkan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu, desain harus dimengerti oleh orang lain. Berikut ini adalah contoh prinsip dari kejelasan. Prinsip kesederhanaan. Prinsip desain ini tidak lebih, tidak kurang, atau lebih tepatnya tidak berlebihan. Pencapaian terbaik dari kesederhanaan adalah bisa mendorong audiens atau penikmat karya untuk menatap lama, karena karya dapat tercapai dengan baik secara singkat, padat, dan jelas. Prinsip desain ini juga penting dalam desain, karena dapat menyampaikan pesan secara efektif. Dengan cara yang lebih kreatif dan menarik perhatian tanpa menambah hal apapun yang kita tidak perlu dalam desain. Berikut adalah contoh prinsip dari kesederhanaan. Selanjutnya, prinsip komposisi. Prinsip komposisi pada desain merupakan keserasian atau harmoni dengan berdasarkan prinsip-prinsip desain lainnya. Dalam dunia desain, komposisi merupakan pedoman dasar untuk berpikir mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non-objektif, ornamental, maupun struktural. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat memahami prinsip dasar desain? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ketik dalam kolom komentar, dan jika kalian terbantu pada video ini, silakan like dan subscribe untuk channel ini agar terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih.